Bapak Ibu semua, kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kita akan segera mulai. Selamat datang semuanya. Malam ini segera akan kita mulai dan kita akan serahkan ke WL pada malam hari ini, di mana Mbak Ira, WL pada malam hari ini. Selamat datang Bro, Elvin, selamat bergabung. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Mohon di-mute mic-nya. Nanti pada saat ucapan syukur boleh dibuka, atau ada yang mau bernubuat juga boleh dibuka. Nanti jangan lupa ditutup kembali. Baik Mbak Ira, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Feby. Shalom sekali lagi kepada Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya. Shalom, shalom. Kita tos kanan, atas, bawah, kiri, kanan, karena kita cuma di kotak-kotakan saja ini. Baik, sungguh merupakan suatu kebaikan bagi Tuhan kita semua bisa dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini, karena sungguh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita, karena kita semua satu saudara, kita semua satu di dalam cinta kasih Kristus. Walaupun dalam keadaan mute, kita mau bersuka cita, kita mau bernyanyi bersama. Jadi saya minta keaktifan Bapak Ibu sekalian, kita juga mau memuji bersama-sama dengan saya. Jangan saya saja yang nyanyi, tetapi Bapak Ibu juga semua menyanyi, biar urapan Tuhan boleh terjadi kepada kita semuanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita berikan sukacita malam ini. Untuk 1,5 jam ke depan kita fokus kepada Tuhan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Katakan, dalam Yesus ada sukacita. Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Benar Bapak Ibu, bahwa di dalam Dia kita bersaudara, ada sukacita di dalamnya. Sambil berjalannya musik, kita mau membuka ibadah pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami semua lewat media Zoom ini. Ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu kepada kami semua. Berkatilah ibadah pada malam hari ini dari awal sampai akhir acara ini. Dan kami juga mohon untuk setiap peralatan yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik. Dari koneksi internet juga berjalan dengan baik dalam mendukung acara pada malam hari ini. Berkatilah juga anak-Mu yang Engkau pilih, Bro Elvin, di dalam menyampaikan segala firman-Mu. Urapilah setiap bibir dan perkataannya, agar apa yang disampaikan sungguh-sungguh hanya berasal dari-Mu saja. Akhirnya Bapa, doa dan permohonan ini kami panjatkan lewat perantara putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Terhina sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan
wajah-Mu, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sungguh kasih Tuhan yang begitu teramat baik bagi kita. Sungguh karena kasih-Nya kita telah diselamatkan, kita telah ditebus dengan darah-Nya yang tercurah di atas kayu salib. Pada malam hari ini kita juga mau tetap terus memuji dan memuliakan Dia. Kita tetap mau bersyukur kepada-Nya atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Dia begitu baik, sungguh karena ada mujizat di dalam bersyukur, kita selalu ada di dalam lindungan Tuhan. Karena dengan bersyukur kita semua dimampukan. Dengan bersyukur Tuhan selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian ini dengan penuh iman. Kita mau nyatakan rasa syukur kita di dalam pujian pada malam hari ini, bahwa tangan Tuhan sungguh tak kurang panjang untuk menolong di dalam kehidupan kita. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Jiwaku tenang, teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Benar Bapa, jika kita mau bersyukur kepada-Nya, tangan Dia tidak akan kurang panjang untuk selalu menolong kita. Kita katakan sekali lagi dengan penuh iman. Tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Jiwaku tenang, teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat dan penyertaan kasih-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu memampukan kami, Engkau yang selalu meneguhkan kami, agar kami semua bisa hidup di dalam rencana Engkau Tuhan. Sungguh kasih-Mu sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Mari Bapak Ibu,
bisa mengucapkan rasa syukur kita kepadanya. Dipersilahkan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau sungguh memilih kami, Engkau memanggil kami malam ini untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa berkumpul di PD Santa Calvary. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu ya Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami bisa terus melaksanakan kehidupan dengan sebaik mungkin, dan juga bisa bertemu di link Zoom pada PD Calvary Online. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rezeki dan kesehatan yang Kau berikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kesembuhan yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap nafas kehidupan kami, untuk setiap perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah kasih-Mu pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu berkenan hadir, mengajak kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu banyak rasa ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sangat luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga tak henti-hentinya kami boleh bersyukur atas segala keagungan, atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah menguatkan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami ingin lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya kekuatan hanya ada pada-Mu. Dan kami percaya bila kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, kemenangan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita mau masuk lebih dalam lagi ke kedalaman hatinya. Agar ia benar-benar sungguh-sungguh ada hadir di dalam hati kita. Biar segala kekuatan dan semuanya menopang di dalam kehidupan kami. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Engkau kami akan kuat. Bahwa di dalam Engkau keselamatan boleh terjadi. Bahwa di dalam Engkau kemenangan boleh kami rasakan. Kami mau menyembah Engkau ya Yesus. Mari Bapak Ibu kita nyatakan. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari kita angkat hati kita. Kami percaya bahwa Dia telah hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Sungguh agung Engkau Yesus. Kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh besar. Katakan besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Semuanya besar dan ajaib. Tuhanku, sungguh besar Engkau ya Yesus. Kita mau nyatakan besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Semuanya besar dan ajaib. Tuhanku, semuanya besar, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Sungguh Engkau Yesus, Engkau yang berkata, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, Engkau Allahku besar. Sungguh Engkau adalah raja di atas segala raja. Sekialah ya rada ya masih. Shalom, shalom, iyalah ya rasih. Inalah ya sekialah ya rasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, dimuliakan Engkau Yesus, Engkau Allahku. Shalom, kinalah sekialah ya rasikialah ya rala masih. Kinalah sekialah ya sekialah ya rala sekialah. Kinalah ya sekialah ya rama sekialah ya rada sekialah. Kinalah sekialah ya rasikialah ya rama sekialah ya rala ya lase. Oh Yesus, Yesus. Sekialah ya sekialah ya rana sekialah ya rasekialah ya kinasaka ya rasekialah ya rana nama sekialah ya rasekialah ya rala sekialah ya inalah sakaya ya rana nama sekialah.
layara dadada masikiala yara sikiala yara dada. Ina sakayara sikiala yara nama sikiala ya ina sikiala yara laya masikiala yara sikiala yara. Ina sakaya sikiala yara ina Janganlah engkau takut, hai anakku, datanglah hanya kepadaku saja. Aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan bersamaku tidak akan kelaparan. Dan barang siapa yang minum dari pialaku tidak akan haus. Tetaplah bersamaku anak-anakku. Marilah ikutlah bersamaku selalu. Amin ya Yesus. Kinna sakayara layala nama sakayara yala yara sakiyala yara nama sakiyala. Sakayala yala yara yala yara sakiyala yara sakiyala yara yara. Inna sakayara. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami, ya Allahku. Kehadiran-Mu sungguh-sungguh dapat kami rasakan. Kau mengurapi kami, pribadi lepas pribadi. Hanya Engkau-lah yang patut kami tinggikan dan kami puja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk segala setiap urapan-Mu yang boleh terjadi bagi kami. Malam hari ini juga, kami ingin duduk diam. Kami ingin mendengarkan segala firman-Mu, segala perkataan-Mu lewat putra-Mu yang Kau kirim kepada kami, Bro Elvin. Biarlah ia menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk dapat membawakan firman pada malam hari ini, sehingga kami menjadikan rema bagi setiap kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, untuk waktu dan layar kami persilahkan Bro Elvin. Bro Elvin kepental kah? Coba tolong dicari, saya cari nggak ada ya? Iya, kayaknya kepental dia. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap mau dalam suasana doa. Sebentar lagi kita bawa dalam doa agar koneksi dan jaringan yang digunakan Bro Elvin bisa berjalan dengan baik. Karena kami percaya bahwa malam hari ini merupakan suatu anugerah kita dapat berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Entah pas kapan tadi ya. Belum masuk ya?
Halo. Halo. Baik. Ya, halo, Bro. Maaf Bapak Ibu, terjadi mati lampu. Sorry. Iya. Boleh minta tolong untuk ini? Saya mau share screen. Boleh jadi co-host? Ya, minta tolong. Oke, belum bisa ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus. Sembari saya menunggu menjadi co-host, sebelumnya saya mohon maaf, tadi ada mati lampu mendadak dan saya harus off ya dari internetnya dan semua. Sebelumnya salam kenal, nama saya Alvin, saya tergabung dalam Persekutuan Doa Immanuel. Saya bekerja pada saat ini memimpin sebuah perusahaan yang memang baru mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dan selain bekerja, saya juga berpartisipasi di dalam pelayanan di dalam BPK PKKKJ sebagai pewarta dan pengajar di dalam BPK. Di luar karismatik, saya sedikit membantu sebagai katekis untuk rekan-rekan disabilitas. Baik, saya rasa cukup. Nah, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah pemurnian di dalam kesesakan. Di sebelah kanan saya memberikan sebuah gambar yaitu emas. Emas sendiri Bapak Ibu akan menjadi sangat bernilai setelah melalui banyak proses. Ya, kalau saya lihat, saya coba searching, ternyata proses pembentukan emas itu sendiri cukup panjang Bapak Ibu. Ada 7 langkah. Dan dari ke-7 langkah tersebut ada 3 langkah yang sebetulnya bisa digambarkan sebagai satu proses yang tidak menyenangkan, ya, yaitu ada 3 kali proses di mana emas itu harus dihancurkan, harus dileburkan, dicuci lagi, dileburkan lagi, dicuci lagi, leburkan lagi ya. Ini sebuah proses yang sangat panjang sampai pada akhirnya emas menjadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Begitu pula hidup kita Bapak Ibu. Pada saat ini setelah COVID, meskipun besok kita akan merayakan Paskah, tetap kita harus melalui ini semua pemurnian. Dan di mana pemurnian ini, jika emas itu ditempa di dalam suhu yang panas, 1400 derajat Celcius, kalau rohani kita ditempa lewat semua pengalaman hidup kita. Bisa berbeda Bapak Ibu, tetapi semuanya bertujuan baik untuk hidup kita, memurnikan diri kita. Dan Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, saya secara jujur sejak kemarin saya berdoa. Dan tadi di dalam pujian saya semakin diteguhkan. Dan satu hal yang saya dapatkan dalam pujian tadi adalah Tuhan ingin menggunakan secara sangat jelas, Tuhan ingin menyatakan dirinya dan mengajak Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini pribadi lepas pribadi. Saya tidak kenal Bapak Ibu ya, tetapi saya merasakan Tuhan sangat ingin menggunakan Bapak Ibu semua untuk mewartakan lebih luar biasa lagi. Dan oleh sebab itu ini adalah sebuah pertanyaan balik kepada kita semua. Maukah kita menjadi pribadi yang murni? Ya, maukah kita menjawab panggilan Allah? Maukah kita menjadi alat-alat Allah? Yang tentunya kita butuh melewati sebuah proses. Baik Bapak Ibu, saudara kasih dalam Kristus, ini adalah sebuah perikop utama hari ini. Sangat-sangat sederhana sebetulnya, tidak perlu penafsiran yang terlalu panjang, tapi saya ingin coba bacakan. Dan saya undang kita semua untuk boleh membaca bersama-sama ya. Zirak 2 ayat 1 sampai 18. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Hendaklah hatimu tabah dan jadi teguh. Dan jangan gelisah pada waktu yang malang. Berpautlah kepada Tuhan
Jangan murtad daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Segala-galanya yang menerima dirimu, terimalah saja. Dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan, justru diuji di dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan dikau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kamu yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasihannya. Jangan menyimpang, supaya kamu jangan terjatuh. Kamu yang takut akan Tuhan, percayalah padanya. Niscaya kamu tidak akan kehilangan ganjaranmu. Kamu yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik. Sukacita kekal dan belas kasihan. Pandanglah segala angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah. Siapa gerangan percaya pada Tuhan lalu dikecewakan. Siapa bertekun dalam ketakutan kepadanya dan telah ditinggalkan. Atau siapa yang berseru kepadanya lalu tidak dihiraukan olehnya. Memang Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan pada saat kemalangan. Celakalah hati yang tawar dan tangan yang kendor, dan orang berdosa yang jalannya mendua. Celakalah hati yang lembek karena tidak percaya, karena itulah ia tidak dapat perlindungan. Celakalah kamu yang kehilangan ketabahan hati, apakah yang hendak kamu perbuat apabila Tuhan mencobai? Yang takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan yang mengasihi Dia, mengikuti segala jalan yang ditunjukkannya. Yang takut akan Tuhan mencari perkenanannya. Dan yang mengasihi Dia mengenyangkan dirinya dengan Tauratnya. Mereka yang takut akan Tuhan terus mempersediakan hatinya serta merendahkan diri di hadapannya. Biarlah kami jatuh ke dalam tangan Tuhan, tetapi jangan ke dalam tangan manusia. Sebab sama seperti keagungannya, demikian pun balasan kasihannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ayat yang perikop ini sejak ayat yang pertama sudah memberikan satu konsekuensi dari pilihan. Di awal saya jujur katakan ketika mempersiapkan pertemuan ini, saya merasa Tuhan sangat ingin agar kita semua pribadi lepas pribadi, apapun kondisi kita, untuk menjadi alat Tuhan. Karena begitu banyak penderitaan, begitu banyak kesesakan yang terjadi, Bapak Ibu, di luar sana. Kita bersyukur kita masih punya persekutuan doa. Tetapi Tuhan seakan-akan ingin menjamah lebih banyak orang lagi. Dan Tuhan butuh Anda dan saya, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sudah membuat keputusan, ya saya mau ikut Tuhan, Bapak Ibu, disitulah kita juga harus siap untuk mempersiapkan diri kita. Menjadi pribadi yang baik dahulu. Menjadi pribadi yang kuat dahulu. Menjadi pribadi yang murni dahulu. Supaya dengan pemurnian kita ini, pada akhirnya kita dapat bahagia secara pribadi dan juga dapat menyelamatkan orang lain di sekitar kita. Tidak peduli apakah Bapak Ibu pelayanan, tim atau bukan, semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk semakin memperbesar kerajaan-Nya, Bapak Ibu. Dan di ayat pertama, ketika kita sudah memilih Tuhan, kita diajak untuk bisa mulai setia kepada Allah. Ya, kita diajak untuk mulai sadar bahwa ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Konsekuensi yang pertama adalah kita harus siap dengan pencobaan. Seakan-akan menyeramkan ya, Bapak Ibu. Kita mau melayani Tuhan, tapi kita harus siap dengan pencobaan. Tetapi kita akan lihat bersama-sama apa sebetulnya maksud daripada zirak ini ya. Pencobaan itu sendiri, Bapak Ibu, kalau kita gambarkan, kita coba pahami bersama, sebetulnya adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan sebetulnya ya. Bisa bentuknya apapun, bisa kondisi tidak menyenangkan dalam relasi kita mungkin, dalam pekerjaan kita mungkin, dan banyak hal. Mungkin kita berdoa juga belum mendapatkan jawabannya, ya. Doa kita sudah lama, tetapi belum dijawab Tuhan. Akan muncul sebuah perasaan tidak nyaman, Bapak Ibu ya, tidak menyenangkan.
Apapun itu, sampai saat ini kita pasti punya pengalaman kita. Dan pencobaan itu sendiri sebetulnya perlu kita pahami ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, pencobaan yang muncul karena peran kita, konsekuensi pilihan kita. Bapak Ibu, pencobaan itu tidak hanya satu hal, ya, tetapi ada dua hal. Yang pertama adalah pencobaan yang muncul karena peran manusia. Yakobus 1 ayat 13-14. Saya pada hari ini banyak sekali firman, karena entah mengapa rasanya Tuhan ingin berbicara langsung kepada kita pribadi lepas pribadi. Ya. Yakobus 1 ayat 13-14. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 10-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Tetapi Dia menghajar kita, mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Allah. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu Ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi justru duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu, ini adalah suatu penggambaran bagaimana pencobaan di dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, ketidaknyamanan di dalam hidup kita, bisa jadi muncul karena kita sendirilah yang melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, pencobaan itu akan semakin nyata, Bapak Ibu. Dan semua itu diizinkan oleh Allah, bukan karena Allah menghukum kita, tetapi Allah izinkan kondisi tidak nyaman terjadi, supaya kita bisa merefleksikan, kita bisa bertobat, karena tujuan Allah adalah supaya kita bertobat. Ya, membuat kita untuk berhenti, tidak terperosok lebih jauh. Bapak Ibu, saya pernah mempunyai satu pengalaman pelayanan. Pada waktu itu saya diminta untuk mendoakan seorang bapak yang sedang sekarat, Bapak Ibu. Ya, tidak sekarat dalam artian hampir meninggal, tidak, tetapi memang sudah bernafas saja, sudah dengan oksigen, tabung oksigen tambahan. Dan singkat cerita, Bapak Ibu, saya diminta oleh istrinya, seorang pelayan di dalam gereja. Saya datang ke rumahnya dan saya berdoa, Bapak Ibu. Singkat cerita, di situ, di dalam ketika saya mendoakan Bapak Ibu, semakin ada dorongan di dalam diri saya untuk menyampaikan bahwa rasanya sakit ini bukan karena rencana Allah, ya. Sakit ini bukanlah sesuatu yang Allah kehendaki. Tetapi justru sakit ini disebabkan karena adanya penyembahan berhala. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, ketika saya sampaikan hal tersebut, disitulah sang istri yang memanggil saya menyampaikan bahwa memang meskipun adalah Katolik, tetapi tetap ada penyembahan berhala di dalam keluarga tersebut. Salah satunya adalah ada benda yang dikultuskan, ya Bapak Ibu. Dan singkat cerita, saya minta, apakah siap untuk meninggalkan ini semua? Apakah mau supaya Tuhan memulihkan? Dan pada akhirnya jawabannya adalah, benda yang dikultuskan itu sudah dititipkan kepada adiknya, ya, adik daripada ayahnya, pria yang saya doakan. Adiknya kami undang, Bapak Ibu, untuk datang. Dan singkat cerita, adiknya di sana berkata bahwa, Pak, memang agamanya adalah tetangga kita, ya. Pak, saya percaya Yesus. Saya percaya bahwa kejadian ini adalah untuk menguatkan iman kami. Baik, saya bilang. Iman yang bagus. Tetapi kemudian saya bertanya, Ibu bawa benda yang keluarga Ibu kultuskan itu? Iya, ini Pak. Boleh saya mendoakan supaya kita meninggalkan ini semua, kita membuang kuasa yang bukan daripada Tuhan, dan kita hancurkan kuasanya supaya tidak membelenggu lagi keluarga ini. Bapak Ibu, jawabannya adalah tidak. Karena benda yang dikultuskan itu ternyata sudah sering digunakan untuk bisa mendatangkan rezeki bagi mereka. Sakit penyakit itu kesannya adalah sebuah rencana Tuhan.
Dan disinilah Bapak Ibu pada akhirnya saya tidak mendoakan. Jujur, saya sungguh sedih. Karena satu tahun kemudian, saya mendengarkan bahwa akhirnya Bapak tersebut meninggal. Sungguh-sungguh menyedihkan. Karena sebetulnya saya bertanya kepada keluarga, mau tidak stop? Karena di depan sana sudah ada sesuatu yang jauh lebih buruk. Bukan Tuhan meninggalkan Bapak Ibu kembali lagi. Tetapi karena pilihan daripada kita seringkali, umat manusia ini seringkali terlihat baik di depan, tetapi di ujungnya sangat-sangat buruk. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, pencobaan yang seperti ini, pencobaan yang disebabkan oleh diri kita, harus kita buang sesegera mungkin. Ketika kita ingin mengikuti Allah, tentu kita harus membuang ini semua. Kita harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dosa, kelemahan. Ini adalah sesuatu yang sangat nyata, sehingga benarlah firman Tuhan tadi di dalam Zirak Bapak Ibu dikatakan, kita harus bersiap dengan pencobaan. Pencobaan tipe pertama, pencobaan disebabkan oleh diri kita, harus kita tinggalkan. Sehingga nanti dalam pelayanan kita mewartakan tidak perlu seperti ya di sini gitu ya, tetapi dari kegiatan sehari-hari sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang pekerja. Semuanya bisa bermakna dan penuh urapan Tuhan. Kita butuh tinggalkan dosa-dosa tersebut dan berjalan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Lalu akan juga mungkin bisa terjadi di dalam hidup kita pencobaan tipe yang kedua, di mana pencobaan di sini adalah merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah. Pencobaan yang pertama itu adalah menyatakan bagaimana pencobaan dari diri kita, keegoisan kita yang menariknya, kesombongan kita. Tetapi pencobaan yang kedua, Bapak Ibu, tipe yang kedua itu adalah pencobaan yang memang Tuhan rencanakan, izinkan terjadi di dalam diri kita, supaya sebuah rencana yang besar bisa semakin nyata. Ya, Zakaria 13 ayat 9 semakin menyatakan, aku di sini adalah A-nya besar, artinya Allah akan menguji mereka. Seperti orang menguji emas. Tuhan akan menguji hamba-hamba yang dipilihnya, Bapak Ibu. Karena melalui ujian ini, Bapak Ibu, kita akan semakin nyata, ya, kita akan semakin murni, semakin diperkuat. Dan kita akan semakin bisa mengerti, oh ujian ini ujian ini adalah sesuatu yang baik untuk kita, ya, bukan sebuah hukuman, tetapi sebuah kesempatan untuk naik level. Dalam Kejadian 50 ayat 20 contohnya, ini adalah kisah hidup Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, Yusuf, kita tahu cerita Yusuf ya, seorang anak muda, anak yang paling bungsu pada waktu itu, Bapak Ibu, di mana dia mendapatkan mimpi, dan mimpi yang dia sampaikan tersebut membuat saudara-saudaranya tidak nyaman. Ya, dia bermimpi suatu saat saudara-saudaranya akan sujud kepada dia. Disampaikan hal itu dengan begitu polosnya, dan kakak-kakaknya marah. Ya, tidak lama kemudian terjadi dia dibuang. Awalnya mau dibunuh, tetapi akhirnya ada seorang kakak yang bilang, udahlah jangan, dibuang aja. Akhirnya dibuang ke sumur, Bapak Ibu. Di sumur dia kemudian dijual ya kepada bangsa lain, dan kemudian diambil ke rumah Potifar. Di rumah Potifar, Bapak Ibu, yang terjadi apa? Dia digoda oleh istrinya, ya. Digoda oleh istri Potifar. Dia tetap menjauhi. Kita bisa lihat pencobaan ini bukan berasal dari dia, ya. Dia terus menjauhi. Dia tidak tergoda dengan istri Potifar, tapi apa hasilnya? Istri Potifar malah membuat dia masuk ke dalam penjara, difitnah, Bapak Ibu. Dan di dalam penjara kemudian apakah dia berbuat jahat? Tidak juga, dia tetap menjadi baik. Dikatakan bahwa dia disukai. Dan kemudian terjadi lagi ada seorang temannya di dalam penjara, ya, dia memiliki sebuah mimpi dan kemudian dibantu ditafsirkan oleh Yusuf. Singkat cerita, temannya ini ternyata adalah seorang pelayan Firaun, raja Mesir pada waktu itu, ya. Dan kemudian yang terjadi adalah temannya ini keluar dari penjara. Yusuf minta tolong kalau sudah keluar jangan lupakan saya. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Temannya kembali melupakan dia. 2 tahun berselang.
pada akhirnya Firaun kemudian memiliki sebuah mimpi yang aneh. Disampaikanlah kepada pelayannya, dan pelayannya ini kebetulan adalah orang yang telah ditolong oleh Yusuf. Dan singkat cerita, Bapak Ibu, entah bagaimana Yusuf kemudian dicari dan Yusuf diizinkan bertemu dengan Firaun. Yang pada akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpinya dan memberikan masukan yang begitu indah, begitu baik. Sehingga akhirnya sang raja sangat mempercayai Yusuf dan dia menjadi orang yang kedua, orang terkuat kedua di bangsa itu. Dan kemudian terjadilah apa yang telah sempat diterjemahkan oleh Yusuf, yaitu sebuah kelaparan yang luar biasa. Di situ keluarganya Bapak Ibu, yaitu udah selang sekian belas tahun ya. Di situ keluarganya membutuhkan pertolongan dan mereka datang ke Mesir. Pada akhirnya dia datang ke Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 itu menceritakan bagaimana sebetulnya Yusuf mengampuni perbuatan jahat kakaknya yang ingin membuang dia dan yang ingin membunuh dia. Dan di sini menjadi luar biasa. Karena ternyata cara pandang Yusuf juga berbeda. Dikatakan bahwa, oke, kakak-kakak kalian semua mungkin merencanakan yang buruk. Tetapi saya juga percaya, di balik rencana buruk kalian, Allah turut bekerja. Allah tidak diam, Allah turut bekerja, sehingga semua rencana yang kesannya buruk itu malah membantu membawa kepada kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, di mana Yusuf justru dapat menolong keluarganya, ayahnya yang sangat dikasihi, dan saudara-saudaranya, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah grand plan, sebuah rencana yang besar, dan rencana ini juga ada untuk diri kita. Tetapi sampai rencana ini terpenuhi, Yusuf saja perlu berjuang belasan tahun, termasuk di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita terus berjuang, memperbaiki, dan mengembangkan talenta diri kita. Sehingga jelas di dalam Zirak 2, anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Seperti Yusuf pun bersedia di dalam pencobaan, dia terus berbuat baik. Dan pada akhirnya, semua orang, Bapak Ibu, ya, yang telah diuji oleh Allah, dan Allah melihat kita layak untuk dipercaya, kita siap untuk dipercaya, semuanya akan mendapatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Damai, sejahtera, ketenangan, kedamaian. Dan bukan untuk diri kita, Bapak Ibu, tetapi semua yang ada di sekitar kita. Baik yang mengasihi kita maupun yang melukai kita, semua bisa mendapatkan hal yang baik dari Allah. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita lihat sendiri, kita coba lihat cara pandang kita bahwa pencobaan ini, yang terutama tipe kedua, bukanlah sebagai penghukuman, tetapi ada sebuah tujuan. Yang pertama adalah tujuannya untuk menyatakan kualitas diri seseorang yang sebenarnya. Di dalam Zirak 2 tadi, saya mengutip ulang ya. Yang takut akan Tuhan akan taat kepada firman-Nya, dan yang mengasihi Dia mengikuti segala jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, di sini artinya adalah ketika seseorang masuk ke dalam pencobaan, ya katakan pencobaan ini disiapkan oleh Allah untuk menguji kita. Di situ Bapak Ibu, tindakan kita, respon kita, cara bertindak kita, itu akan menggambarkan kualitas diri kita. Apakah aku takut akan Allah? Jika iya, aku takut akan Allah, ketika ada pencobaan, aku akan taat pada firman-Nya. Jika aku mengasihi Allah, ketika ada pencobaan, aku malah akan mengikuti segala jalan yang ditunjukkannya. Meskipun sulit, seperti Yusuf ya, meskipun sulit ditekan, berbuat baik, menghindari dosa malah difitnah, tetap akan kita lakukan. Yang takut akan Tuhan akan mencari perkenanannya, bukan meninggalkannya. Yang mengasihi Dia akan mengenyangkan diri dengan Tauratnya. Mereka yang takut akan Tuhan terus mempersediakan hatinya serta merendahkan diri di hadapannya. Ini adalah sebuah refleksi, Bapak Ibu, sebetulnya firman ini. Di mana saya? Di mana kita? Apakah kita takut akan Tuhan? Mencari firman-Nya, mencari perkenanannya, atau kita mengasihi Dia, mengikuti segala jalannya, mengenyangkan diri dengan Taurat, merendahkan hati, atau mungkin kita mundur dan meninggalkan Tuhan. Ini semua akan menunjukkan di mana sih karakterku, di mana sih kualitas imanku,
Dan Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Kristus, tidak perlu minder, tidak perlu sedih. Karena apapun kondisinya, tetap kita bisa bertumbuh. Yang penting adalah kita mau untuk terus bertumbuh. Tujuan kedua adalah membawa seseorang supaya semakin serupa dengan Kristus. Besok kita akan merayakan Paskah, sebuah perayaan di mana sebetulnya gereja memaknai perjuangan Yesus. Ya, kita sebut itu perayaan, tapi sebetulnya Yesus sangat menderita, betul, di dalam masa-masa tersebut. Dia sampai menangis darah. Kalau bisa dilewatkan Tuhan, cawan yang begitu mengerikan ini, ya. Saya percaya cawan itu semakin mengerikan karena Yesus tahu orang-orang yang telah Dia selamatkan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita masuk ke dalam Paskah sedikit, orang-orang yang telah diselamatkan, telah mengalami mukjizat, dari buta bisa melihat, dari mati jadi hidup kembali. Apakah ada daripada mereka satupun yang menolong Yesus pada saat itu? Kalau kita lihat sebetulnya tidak ada. Justru ada satu sosok yang tidak antah berantah begitu datang dan menolong, membantu Yesus memanggul salib. Tetapi mereka yang mengalami mukjizat itu justru tidak hadir, tidak berjuang, tidak berperang untuk Yesus sebetulnya. Dan mungkin sedikit banyak itu juga menggambarkan diri kita yang telah mengalami banyak mukjizat daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, di dalam pencobaan marilah kita berjuang sama seperti Kristus. Dia tahu semua penderitaan. Dia tidak lari, ya, dia tidak stop. Dia tidak katakan, oh udahlah, buat apa saya menolong orang yang sudah dapat karunia, mukjizat apa, toh tetap ninggalin saya. Tidak, ya, Yesus tetap melangkah. Dan saya percaya setiap langkah Yesus memikirkan Anda dan saya juga di dalamnya. Supaya kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kembali lagi kita dipanggil menjadi pewarta Tuhan, ya, melanjutkan kasih. Tidak hanya di PD, tetapi dimanapun juga. Sehingga kita semakin memahami kerajaan Allah dan menjadi murni dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saya tekankan di sini murni, artinya tidak tercampur-campur. Dalam iman, ya, dalam iman, pengharapan, dan kasih betul-betul kepada Allah. Bukan lagi beriman karena supaya doa kita dijawab, gitu ya. Beriman karena kita merindukan hal-hal baik dari Tuhan, tidak. Tetapi khusus kepada Allah. Pencobaannya seperti ini, Bapak Ibu, pada akhirnya jika kita melewatinya dengan baik, maka kita akan mengalami sebuah kemuliaan yang begitu luar biasa sudah disediakan oleh Allah. Dan di dalam zirak ini juga ada beberapa tips, Bapak Ibu, yang akan kita lihat lebih jauh. Dan ini ada sebuah slide ini adalah untuk mengingatkan kita sedikit. Wah, Elvin sepertinya menyeramkan, ya, ikut Tuhan. Tidak sama sekali, ya, Bapak Ibu. Saya ingin menyimpulkan bahwa Tuhan tidak pernah mengajak Anda dan saya hanya sampai ke Golgota, ya. Tidak pernah kita diajak hanya untuk memikul salib dan mati di Golgota. Yesus memikul salib, menderita sampai ke Golgota, tetapi pada akhirnya Dia tidak berhenti di sana. Ada kemuliaan, ya, ada salib, ada kemuliaan. Yesus ditinggikan di atas segalanya, dan sampai detik ini kita toh bicara Yesus. Kita bicara mengenai kasih Yesus. Ada kebangkitan, ada kehidupan kekal. Nah, ini yang harus kita kejar bersama. Dan tentu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk siapapun yang berada di sekitar kita. Itulah pentingnya kita betul-betul berani dalam mengambil tindakan saat pencobaan hadir. Ada beberapa nasihat, Bapak Ibu, di dalam perikop zirak tadi. Kalau boleh saya gabungkan beberapa ayat-ayat yang mungkin panjang. Ada beberapa hal. Ada 3 nasihat yang utama. Yang pertama adalah ada beberapa hal yang perlu kita terima di dalam masa pencobaan kita masing-masing, ya, Anda dan saya. Entah karena perbuatan kita, entah karena itu rencana Tuhan. Yang pertama adalah hendaklah kita tabah dan menjadi teguh. Yang kedua adalah segala-galanya yang menimpa diri kita, kita harus terima. Terima di sini artinya adalah tidak menyalahkan siapapun, tetapi kita bisa menerima, berdamai dengan diri sendiri, Bapak Ibu. Dan diharapkan untuk sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Di sini dikatakan berarti kita sabar. Meskipun mungkin kita berbuat baik, kita dihina, ya, kita berbuat baik, kita diremehkan orang terdekat. Ngapain pelayanan capek-capek, gak ada gunanya, dan lain-lain. Ya, banyak hal. Kehinaan-kehinaan itu yang mungkin ditujukan kepada kita yang justru telah berbuat
yang baik ya. Kita terima saja Bapak Ibu, tidak perlu kita lawan, tidak perlu kita nyatakan kita paling benar atau apa, kita terima saja. Ya, sama seperti Bunda Maria yang menerima banyak hal yang tidak menyenangkan dan dia kelola di dalam dirinya. Yang kedua adalah ada beberapa hal yang perlu dihindari dari kitab Zirak ini, kita bisa melihat ya. Yang pertama adalah jangan murtad daripada Allah. Jangan murtad di sini artinya adalah jangan sampai kita melawan Allah kembali. Mungkin karena kita begitu kecewa, marah sehingga kita melawan Allah. Ya, diharapkan jangan sampai demikian. Dan juga jangan menyimpang. Kalau tadi murtad adalah melawan, menyimpang itu tidak jelas, ya, tidak terlalu nyata melawan, tetapi juga tidak taat. Curi-curi, mulai melakukan pembenaran-pembenaran terhadap dosa. Ya, percumalah saya berbuat baik, kalau doa saya tidak dijawab misalkan. Saya mulai berdosa perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Itu yang disebut menyimpang, Bapak Ibu, jangan lakukan itu. Dan kemudian dikatakan jangan sampai hati kita tawar dan jangan sampai tangan kita kendor. Artian tawar artinya kehilangan sukacita. Meskipun mungkin aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi rasanya kosong gitu ya. Tangan kendor artinya tidak lagi bersemangat dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan orang berdosa jalannya yang mendua. Ya jangan sampai kita mulai mendua lagi ya. Celakalah hati yang lembek karena tidak percaya. Berarti kita diajak untuk jangan sampai kehilangan kepercayaan. Karena hati kita kan jadi lembek, mudah marah, emosional ya. Jadi tidak netral, tidak bisa positif kembali. Celakalah kamu juga yang kehilangan ketabahan hati. Dan pesan yang ketiga adalah hal yang perlu kita usahakan Bapak Ibu. Kita sudah dengar, oke, ada yang harus kita terima. Ada yang harus kita jauhi, kita usahakan. Tetapi ada juga yang harus kita lakukan lebih. Ya, kita melangkah lebih. Meskipun berada di dalam pencobaan tadi. Yang pertama dikatakan adalah berpautlah kepada Tuhan. Berpaut di sini artinya semakin erat. Semakin erat, semakin mengenal, semakin intim. Di sini bukan bicara artinya kita harus berdoa berapa jam tidak ya Bapak Ibu. Tetapi ada satu relasi yang lebih intim. Ada kemauan untuk melaksanakan firman Tuhan meskipun berat. Ya. Ada kemauan untuk mengenal Tuhan. Mengerti Tuhan lebih jauh. Dan kemudian yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan. Dan kalimat percayalah ini sebetulnya berulang-ulang disebutkan Bapak Ibu di dalam Zirak. Kenapa seperti itu? Karena memang ketika di dalam pencobaan, kondisi yang tidak menyenangkan, tentu di situ pikiran kita akan mulai bermain. Ya, pikiran kita ini Bapak Ibu kalau tidak diisi hal positif, pasti gampang banget kepenuh dengan hal negatif. Belum lagi kalau kita punya luka batin, belum lagi kita punya pengalaman buruk, trauma. Pasti iman kita, pikiran kita, kepercayaan kita mudah luntur. Itulah sebabnya seringkali di dalam Zirak ini diingatkan percaya artinya peperangan di pikiran kita, kepercayaan kita harus kita perjuangkan. Kita diajak untuk meratakan jalan kita. Ya, kalau ada yang menggoda untuk mulai menjauhi Tuhan, ada yang menggoda untuk membuat kita marah kepada Tuhan, udah ratain aja. Gak usah didengar ya, kita tetap berjalan dan kita terus berharap kepadanya, kepada Allah. Dan harapan apa yang kita perlukan Bapak Ibu di dalam pencobaan yang kita hadapi? Bukan harapan supaya semua masalah selesai sebetulnya. Tetapi di sini dikatakan mari kita berharap akan sesuatu yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan Allah. Jadi bukannya kita di dalam satu masa yang tidak menyenangkan kita langsung minta semuanya selesai dengan mukjizat, langsung selesai. Tidak. Tetapi saya mau Tuhan di dalam diri saya sendiri meskipun di dalam banyak tekanan, saya mau mengalami kebaikan, sukacita kekal. Itu dulu Bapak Ibu di dalam diri kita yang perlu kita minta. Supaya kemudian kita dapat mendapatkan belas kasihan Allah dan menyebarkan belas kasihan Allah. Dan yang terakhir disampaikan di dalam Zirak, pandanglah segala angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah, ada enggak orang yang sebetulnya dikecewakan oleh Allah. Dia yang sudah bertekun, siapa yang bertekun di dalam ketakutan kepada Allah dan telah ditinggalkan, ada enggak? Nah itu sebagai pertanyaan.
Atau siapa yang berseru kepadanya tetapi tidak dihiraukan oleh Yesus, oleh Tuhan, oleh Roh Kudus? Ada enggak? Di sini Zera kembali mengajak kita untuk melawan pikiran negatif ketika kita berada dalam pencobaan-pencobaan kita. Dengan mengingat, mungkin ada orang-orang yang pernah berperan di dalam hidup kita, dan kita lihat, oh dia hidupnya luar biasa, berjuang, meskipun penuh penderitaan. Mari kita ingat mereka, supaya bangkit kembali Bapak Ibu. Saya pribadi Bapak Ibu, ingin memberikan kembali sebuah kesaksian. Dahulu saya mulai melayani secara resmi sebagai pewarta itu 2019, Bapak Ibu. Sebelumnya saya memang melayani, tetapi jujur itu tidak resmi dalam artian hanya di internal komunitas. 2019 di situ saya mendapatkan juga sebuah penghargaan dari BPK PKK KAJ pada waktu itu, karena berhasil menyelesaikan training dengan sangat baik. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Kristus, saya diberikan kesempatan yang banyak untuk boleh mulai mewartakan Tuhan. Di situ saya merasa luar biasa. Di situ saya merasa, wah, saya dipercaya oleh Tuhan, saya bersyukur. Di lain pihak, Bapak Ibu, sebetulnya saya punya satu harapan. Ya, ini harapan pribadi saja, bahwa suatu saat saya berharap saya bisa mempersiapkan yayasan, Bapak Ibu. Itu harapan saya. Dan yayasan ini saya berpikir, oh semoga minimal saya memiliki sebuah tempat yang cukup baik ya, supaya yayasan ini bisa bergerak, daerahnya di Jakarta dan lain-lain. Bapak Ibu, singkat cerita, saya hanya seorang pekerja dan penghasilan saya terbatas ya. Dan kemudian pada saat itu saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya penghasilan saya cepat naik, kemudian saya bisa mempersiapkan yayasan tersebut. Bapak Ibu, singkat cerita yang terjadi adalah saya mulai berinvestasi bersama dengan teman, dan memang ada yang namanya ketamakan. Mulai muncul dalam diri saya ketamakan, Bapak Ibu ya. Saya pengen cepat mendapatkan uang lebih. Dan singkat cerita, pada akhirnya saya memasukkan sebuah investasi yang cukup besar pada waktu itu. Setengah daripada semua penghasilan saya selama saya bekerja, Bapak Ibu, saya masukkan ke dalam investasi tersebut. Dan yang terjadi adalah bisa dibilang dari 100% investasi hanya sisa 5% saat ini ya. Kejadian itu sudah 3 tahun yang lalu. Artinya dari 2019 sampai sekarang tetap investasi yang saya masukkan itu nilainya hanya sisa 5%, Bapak Ibu. Itu adalah setengah dari semua total yang saya hemat-hemat selama ini. Saya harapkan itu bisa berlipat. Saya pikir Tuhan akan dengan mudah memberkati saya. Toh saya diberikan kesempatan pelayanan. Saya langsung dengan mudah percaya, oh Tuhan pasti memberikan yang saya mau. Bapak Ibu, disitulah kondisi di mana saya belum murni, ya. Disitulah kondisi di mana sebetulnya kehilangan uang saya, investasi saya menjadi hancur, itu adalah pemurnian diri saya. Kenapa Bapak Ibu saya bisa katakan ini adalah jalan pemurnian? Karena Bapak Ibu, ketika setiap kali saya mendapatkan kesempatan pelayanan, mungkin PD, mungkin KRK, dan saya ingat waktu itu saya diizinkan untuk boleh melayani untuk katekis non-karismatik se-KAJ. Saya juga sampai kaget. Begitu banyak kesempatan-kesempatan besar, tetapi Bapak Ibu tahu setiap kali saya menyelesaikan sebuah pelayanan, investasi saya semakin turun. Ya. Jadi setelah pelayanan itu saya selalu ngeliat, waduh kok turun lagi ya, kok turun lagi. Turun terus. Akhirnya sampai yang tadi saya bilang 5%. Seiring waktu itu Bapak Ibu, saya ingat saya terus berdoa. Saya terus berdoa dan saya terus melayani. Saya tidak tahu apakah saya dihukum, apakah Tuhan menjauhi saya tidak tahu. Tetapi pikiran saya sudah kemana-mana ya Bapak Ibu. Sudah kemana-mana dan saya cuma berpikir, Tuhan kok jahat ya. Karena mungkin pada waktu itu Bapak Ibu, apa yang membuat saya tidak murni adalah saya masih punya 2 tuan. Ya, satu uang, ya, satu lagi adalah Yesus. Saya masih punya 2 tuan. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena ada satu momen, Bapak Ibu, ketika saya berdoa betul-betul pada waktu itu. Saya coba memahami, ini adalah sebuah pencobaan bagi diri saya coba pahami. Apakah ini benar-benar karena Tuhan izinkan atau karena kesalahan saya? Saya coba pelajari, Bapak Ibu semuanya.
Dan pada akhirnya saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sebetulnya ada unsur dalam diri saya ketamakan, ya. Meskipun kesannya saya mengumpulkan dana untuk yayasan, tapi masih ada unsur untuk diakui. Masih ada unsur untuk dihargai. Nah, disitulah ketika berdoa saya semakin berefleksi, itu semakin nyata. Karena kemudian Roh Kudus bantu saya, Bapak Ibu. Roh Kudus ingatkan saya, apa sih tujuan saya pertama kali, ya, ketika saya mulai berinvestasi? Oh, supaya saya suatu saat, siapa tahu, syukur-syukur Tuhan izinkan boleh punya tempat yang baik untuk menjalankan yayasan sosial atau apapun itu. Untuk pelayanan, saya bilang. Oke. Dan kemudian Roh Kudus ajak saya untuk berefleksi lagi. Step by step-nya, oh, saya diizinkan melayani sebenarnya. Ya, tetapi tidak melulu sesuai kemauan saya gitu ya. Toh pewartaan saya diizinkan dan ada bentuk-bentuk pelayanan lainnya toh diizinkan sama Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, setiap kali saya memberikan saran kepada orang lain untuk berinvestasi, mereka semuanya untung, ya. Hanya saya yang entah bagaimana berinvestasi sendiri tapi gagal terus gitu ya. Dan pada akhirnya disitulah saya semakin menyadari saya masih punya dua tuan. Dan di titik itu Bapak Ibu yang terjadi adalah saya sudah mulai capek, ya, karena setiap kali prosesnya panjang, ya, waktu itu mungkin sampai 1 tahun. Saya terus berdoa dalam menangis tapi semakin hilang gitu ya. Disitulah saya mengambil keputusan, oke Tuhan, Kau yang paling mengerti, saya mau melayani Tuhan sepenuhnya. Berpautlah kepada Tuhan, pada waktu itu saya paksakan. Karena saya berpikir untuk menjauhi Tuhan, saya sudah malas dengan Tuhan. Buat apa saya pelayanan, tetapi finansial saya setengahnya hilang. Wah, itu semua bergejolak Bapak Ibu. Tapi saya ambil keputusan, saya mau berpaut pada Tuhan. Saya mau semakin dekat. Di situ saya sadar, Yesus pun melayani luar biasa tanpa punya kekayaan yang berlebih. Bahkan tidak ada. Yesus mengadakan mukjizat, makanan, minum, roti gitu ya. Pada kondisinya juga ya tidak berlebih gitu ya. Sangat berkekurangan tapi toh bisa melayani. Proses demi proses saya semakin melihat diri saya. Ternyata diri saya ini semakin kotor ya, semakin saya berefleksi. Ada keegoisan, ada kesombongan, ada keinginan untuk dihargai, dan lain-lain ya, masih belum murni. Sampai pada akhirnya saya ambil keputusan, ya sudah Tuhan, saya mau semakin baik. Saya coba semakin menerima, ya sudah saya terima. Yang pertama adalah menerima kondisi ini ya, saya terima. Saya akui ini ada kesalahan saya, dan saya siap untuk menanggungnya. Ya udah, kerja lebih baik lagi, Bapak Ibu. Dan singkat cerita, saya mulai mengharapkan yang berbeda, bukan lagi mengharapkan uangnya balik, ya. Tetapi saya cuma mengharapkan semoga saya tidak berdosa, itu dulu saja. Semoga saya tidak munafik, itu dulu saja. Dan singkat cerita, Bapak Ibu, perlahan demi perlahan hati saya mulai dipulihkan. Duit saya sih nggak kembali-kembali ya, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya saya bisa mulai menemukan kebahagiaan. Ya, saya bisa rilis. Minimal dari pengalaman tersebut saya mulai dimurnikan sebagian kecil. Dan saya sampai saat ini terus dalam proses pemurnian. Tidak mudah, tetapi saya terus berjuang. Dan di dalam prosesnya saya semakin senang, Bapak Ibu ya, karena meskipun ada yang ditarik, ada yang dicabut, selalu ada yang ditambahkan dan sangat-sangat berharga. Mari kita pegang janjinya, penyertaan Tuhan bahwa mereka yang setia di dalam masa pencobaan pasti dijunjung tinggi pada akhir hidupnya. Ya, kalaupun kita tidak mengalami, pasti keturunan kita seperti Daud, Bapak Ibu, keturunannya dijanjikan oleh Allah akan diberkati. Sampai saat ini kita masih melihat Yesus sebagai perpanjangan keturunan Daud terus dimuliakan. Dan juga kita harus mengingat bahwa 1 Korintus 13 ayat 10 ya, bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang lebih berat dari kemampuan kita, Bapak Ibu. Dan untuk sedikit menutup, ketika proses demi proses berlalu, Bapak Ibu, saya sudah siap kehilangan dengan finansial saya. Ya sudah, saya semakin bisa berjalan di dalam Tuhan. Saya merasa lebih damai. Dan Bapak Ibu, singkat cerita saya juga bingung. Tiba-tiba waktu itu saya ingat ada teman saya yang tiba-tiba ngepost sedang menjual sebuah properti. Lah, ketika saya melihat, ini hanya di Instagram, saya melihat, lah ini kan properti teman saya. Wah, lokasinya bagus, kemudian tempatnya juga bagus, segala macam. Dan Bapak Ibu, di situ saya cuman entah bagaimana Tuhan mampukan dan Tuhan permudah negosiasinya.
Singkat cerita, Bapak Ibu, saya diizinkan Tuhan untuk boleh membeli sebuah properti tanpa membayar bunga. Ya, karena saya langsung cicil kepada pemilik rumah tersebut. Kenapa pemilik rumah tersebut mengiyakan metode seperti itu? Karena sebetulnya keluarga tersebut, satu keluarga itu pernah kami layani, Bapak Ibu. Saya pernah melayani juga di dalam retret. Jadi mereka mengenal saya, dan kemudian mereka katanya percaya dengan saya, dan kemudian transaksi itu terjadi, kita ke notaris, dan akhirnya saya izinkan Tuhan untuk boleh memperoleh, meskipun masih nyicil ya sampai sekarang, tetapi seakan-akan saya terbebas dari yang namanya bunga KPR, Bapak Ibu, di mana kenyataannya itu sangat-sangat besar. Saya cicil 14 tahun. Jadi kalau saya rupiahkan, aneh sekali, hal yang saya hilang sudah digantikan dengan bentuk yang berbeda dan sangat jauh lebih besar. Saya sudah tidak mengharapkan pada waktu itu, Bapak Ibu. Sudah tidak mengharapkan. Di situ saya sadar pemurniannya. Bahwa kemudian kalau saya diberikan sesuatu yang lebih, katakan bentuknya juga masih dalam hal finansial, saya tidak lagi terikat. Ya, saya bisa, ya udahlah dikasih, nggak dikasih nggak apa-apa. Ya, saya tetap berbahagia di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya disitulah saya semakin sadar, pemulihan diri saya semakin dinyatakan oleh Tuhan, dan saya bisa melihat Tuhan tolong saya lebih nyata dan lebih luar biasa lagi. Sehingga itu menjadi motivasi saya untuk terus mewartakan Tuhan, bahwa ternyata ada kedamaian, ada sukacita yang lebih besar dibandingkan ambisi, harapan, kesenangan pribadi, yaitu ketika kita memiliki hubungan berpaut, ya, hubungan yang intim dengan Allah. Apapun bisa Tuhan berikan, apapun bisa Tuhan tambahkan. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita menghargai relasi dengan Allah menjadi yang paling utama. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya ingin menutup pertemuan kita pada saat ini dengan sebuah doa. Kita akan berdoa. Saya mohon waktunya 10 menit kurang lebih untuk kita berdoa bersama, memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Karena apapun yang tadi saya sampaikan, tentu tidak cukup. Kita butuh pertolongan Allah Roh Kudus. Mari kita mulai doa kita, dan saya akan pimpin ya Bapak Ibu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, sebelum kami berdoa lebih jauh, kami ingin mengakui semua kelemahan dan dosa kami. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita boleh mengakui dosa kita dengan sederhana kepada Allah. Saya mengaku kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan oleh sebab itu saya mohon kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Dan kepada Bunda Maria, kami mohon juga Bunda, Engkau boleh menyampaikan permohonan dosa kami, permohonan tobat kami kepada Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ini kesalahan kami Tuhan, ini dosa-dosa kami, ini keterikatan kami. Ampuni semuanya Tuhan, ampuni semuanya Tuhan. Dan kami bersyukur Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang betul-betul mencintai kami. Engkau izinkan kami hidup, Engkau berikan kami kesempatan pada hari ini berkumpul, karena Engkau ingin menggunakan kami pribadi lepas pribadi lebih nyata lagi. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan kasih-Mu, Engkau mengirimkan Yesus mati untuk kami, supaya kami boleh mengalami hidup yang kekal. Dan kami tahu Tuhan, kehidupan kekal tidak dapat terjadi di dalam hidup kami jika kami tidak belajar untuk mematikan diri kami dan memperjuangkan orang lain di dalam hidup kami. Tidak mungkin ada kebangkitan kekal di dalam diri kami jika kami masih melihat diri kami sebagai yang terutama, paling penting, paling berharga. Tetapi Bapa, Engkau yang mengerti semua permasalahan kami. Engkau yang mengerti bahwa kami seringkali jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati, kami bergabung bersama-sama di sini dengan rendah hati. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu boleh menyata dan turun kepada kami pribadi lepas pribadi. Wahyu 3 ayat 20, karena Yesus berada di depan pintu hati kita dan sedang mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu hatinya, maka Yesus akan masuk
Dan tidak hanya masuk, tapi dia akan makan bersama-sama di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam Kristus, pada saat ini saya merasa kita semua sedang diketuk hatinya oleh Tuhan. Ada getaran di dalam hati kita. Dan marilah pada saat ini kita meresponnya. Saya undang kita semua untuk boleh meletakkan tangan kita di mana jantung kita berada. Jantung tempat kita bisa merasakan kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita letakkan tangan kita di sana. Kita rasakan detak jantung kita pribadi lepas pribadi pada saat ini. Yesus, kami percaya Engkau sekarang sedang berada di hadapan kami, di depan pintu hati jantung kami pribadi lepas pribadi. Ini kehidupan kami yang begitu sederhana, begitu kecil, begitu kurang Tuhan. Tetapi kami mau terlebih lagi kami mau bersyukur Engkau mau pakai kami. Engkau mau mempercayai kami. Dan Engkau tidak ragu dengan semua kelemahan yang kami miliki pada saat ini, Tuhan. Tuhan, pada saat ini masuklah ke dalam hati kami lebih jauh lagi. Mari Bapak Ibu kita undang Yesus untuk masuk pada saat ini. Kita nyatakan di dalam hati kita. Mari Yesus masuklah ke dalam hatiku. Mari Yesus, kami mengundang Engkau masuk lebih jauh ke dalam hatiku. Masuk ke dalam hatiku. Terima kasih Yesus. Kau tahu Yesus di dalam hati kami penuh dengan kegelisahan, penuh dengan permasalahan. Kau tahu tekanan kami pribadi lepas pribadi, ketakutan kami, ketidakpastian masa depan, dan hal-hal lainnya, keterbatasan fisik kami, dan keterbatasan-keterbatasan lain dalam diri kami, Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, pulihkanlah hati kami pada saat ini. Kami percaya pada saat ini kasih-Mu mengalir kepada kami pribadi lepas pribadi. Memulihkan yang kotor, memulihkan yang terluka, menyembuhkan dan menguatkan hati kami. Dan kami secara pribadi tanpa paksaan juga ingin meminta kepada-Mu Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Bangkitkanlah Roh Kudus yang telah diberikan di dalam pembaptisan kami. Kuasailah kami Roh Kudus, kuasailah pikiran kami, kuasai perasaan kami, kuasai cara pandang kami, cara kami berbicara, cara kami merespon sesuatu, dan semua hal lainnya. Dan Roh Kudus, pada saat ini kami memohon roh hikmat kebijaksanaan, boleh turun atas kami pribadi lepas pribadi. Kami mau Tuhan untuk menjadi pribadi seperti Yusuf yang bisa terfokus kepada Engkau, berjalan di dalam Engkau, meskipun banyak tantangan, meskipun harus terjadi pemurnian, keegoisan kami dipatahkan, kesombongan kami, ambisi pribadi kami, mungkin kesombongan rohani juga, semua harus Engkau patahkan, Tuhan Yesus. Kami pada saat ini berkata, kami mau dan kami siap. Kami juga ingin Tuhan, Engkau perdayakan kami luar biasa. Berikanlah kepada kami karunia-karunia yang kami butuhkan. Izinkanlah kami melayani dimanapun kami berada dengan semua keterbatasan kami. Mungkin melalui doa kami, mungkin melalui karya kami, pekerjaan, dan segala hal-hal kecil yang mungkin dapat kami lakukan. Pergunakanlah itu seluruhnya Tuhan. Kami mohon urapan-Mu boleh nyata di dalam hidup kami. Biarlah semua yang kami lakukan boleh berdampak dan boleh membuat orang lain lebih berbahagia. Orang lain lebih mengenal Engkau. Dan pada akhirnya, kami dan semua orang di sekitar kami diselamatkan, mengalami sukacita, damai sejahtera, bersama dengan Yesus Putra-Mu, bersama dengan Roh Kudus, dan bersama dengan Kau sendiri, Allah Bapa kami yang Maha Rahim dan Maha Agung. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan pada saat ini tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Engkau akan menepati janji-Mu. Kami tidak akan berakhir di kayu salib, tetapi kami akan berakhir di kemenangan dan kemuliaan. Bunda Maria, Bunda Kristus, terima kasih Bunda, karena Bunda terus mendoakan kami, dan Engkau telah mendengar doa-doa kami juga Bunda. Kami mohon dengan rendah hati, sampaikanlah doa-doa ini kepada Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Santo Santa pelindung kami, terima kasih karena terus mendoakan kami. Kami mohon dengan rendah hati juga terus doakanlah kami.
Kami mau menjadi hamba Tuhan, kami siap untuk menghadapi pencobaan, kami siap menerima, kami siap meninggalkan yang harus kami tinggalkan, dan berjuang untuk terus berpaut bersama-sama dengan Allah. Tolong kami untuk bisa memenangkan pertandingan, kompetisi, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Semua doa ini Tuhan, kami bersyukur telah Engkau jawab, dan Engkau telah siapkan kepada kami. Berikan semua doa yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, kami ingin kembalikan ke hadirat-Mu, ke dalam kemuliaan-Mu yang begitu luar biasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada host. Baik. Terima kasih Bro Elvin yang pewartaannya sungguh sangat luar biasa. Semua firman-firman yang dibawakan sungguh sangat menyentuh kita semua, dan juga karena kekuatan dari Tuhan kita semua ada sampai hari ini. Terima kasih bahwa pemurnian di dalam kesesakan juga Tuhan izinkan, saya ambil remanya, saya catat itu tadi Bro. Tuhan izinkan terjadi, bertujuan untuk mempertobatkan kita semuanya, membuat kita tidak semakin terperosok, semakin ke dalam. Terima kasih sekali Bro Elvin, dan juga doa bagi persekutuan doa karismatik Kalvari buat kita semuanya. Semoga pewartaan ini bisa menjadikan rema dan kita bawa ke dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita disirami oleh firman Tuhan sendirilah ya dan amin. Seperti yang tadi Bro Elvin katakan, maukah kita juga menjadi berkat bagi Tuhan? Maukah kita juga menjadi terang bagi sesama kita? Bapak Ibu yang terkasih, berkatnya sudah sungguh luar biasa yang Dia anugerahkan kepada kita. Kita mau saatnya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Seperti ada tertulis, hendaknya masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan dan jangan dengan sedih hati. Kita juga mau menjadi terang bagi sesama kita, karena ada tertulis, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kami mau Tuhan menjadi berkat sama kami. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, kan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Baik Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di layar sudah tertera nomor rekening BCA. Persembahan kasih ini bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Ibu Meli Wiryadi. Persembahan kasih yang Bapak Ibu berikan kepada PDPKK dipergunakan untuk mendukung semua karya pelayanan di PDPKK Kalvari. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan kita, karena kita sudah dikasih anugerah yang sungguh sangat luar biasa bagi Tuhan, bagi kita semuanya.
berkat-Mu Tuhan jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan, jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah dari setiap kami yang dengan tulus memberikan berkat-Nya pada malam hari ini. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau dapat memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada malam hari ini, agar kami dapat melihat juga segala terang yang Engkau berikan kepada kami, dan kami akan memuliakan nama Engkau. Bapa di surga, Allah Bapa di surga. Baik, terima kasih. Mungkin ada pengumuman dari Bu Fabiola. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Ira pada malam hari ini telah memimpin pujian di PDKK Kalpari. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Maaf Bapak Ibu, saya tidak buka kamera karena sinyalnya gak bagus banget tempat saya. Udah berapa kali saya keluar masuk, jadi saya off kamera, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih juga untuk Bro Elvin yang pada malam hari ini telah hadir ke PDPKK Kalpari, membawakan firman-Nya yang sungguh luar biasa, dan kami semua merasa terberkati. Semoga Bro Elvin selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberkati selalu pelayanannya dimanapun Bro Elvin berada. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga untuk tim multimedia yang pada malam hari ini telah menyiapkan segalanya, walaupun sinyalnya naik turun, tapi semua berjalan sampai saat ini dengan baik. Kita akan jumpa lagi Bapak Ibu pada tanggal 12 Mei, di mana nanti PDKK Kalpari akan hadir ke PDPKK Yohanes Salib Kampung Sawah. Kita akan tukar mimbar. Hadir ya Bapak Ibu, kita akan jumpa lagi pada tanggal 12 Mei jam 19.30. Terima kasih untuk Bu Mahda yang telah hadir pada malam hari ini, Bu Heni, Bu Eli, dan Bapak Ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya atas bergabungnya pada malam hari ini di PD kami. Kita akan jumpa lagi pada tanggal 12 Mei dan selamat memasuki Trihari Suci. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Jangan lupa setelah ini kita akan foto bersama dulu. Bisa dibantu Mbak Sophie? Baik Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk membuka kamera. Saya akan pandu foto bersama 2 kali. Oke. Lihat semua ke kamera. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu, 1 kali lagi. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita juga mau hening sebentar untuk doa penutup pada malam hari ini.
Mari kita satukan hati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas selesainya ibadah pada malam hari ini. Engkau sendiri yang telah berkenan mendampingi dan menuntun kami, agar kami dapat lebih memahami lagi firman Engkau. Sungguh karunia-Mu yang sangat Engkau anugerahkan kepada setiap hari kami bagi kami. Biarlah kami dapat mensyukuri setiap karunia anugerah yang kami peroleh, sehingga dapat kami bagikan bagi saudara-saudari kami. Kami juga mau berdoa untuk Bro Elvin, berkatilah segala setiap pelayanannya, agar setiap karya dan pelayanan ia sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan dapat menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Berkatilah juga keluarganya agar selalu Engkau menyertai, melindunginya, dan selalu diberikan kesehatan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Berkatilah kami semua yang hadir pada malam hari ini dan juga sahabat-sahabat kami. Semoga Engkau juga melimpahkan segala berkat kasih dan karunia-Mu, rahmat dan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih ya Yesus untuk segala setiap kebaikan-Mu kepada kami. Bunda Maria, Bunda kami yang baik hati, terimalah salam dan hormat kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita jangan live dulu, kita masih akan tetap bersukacita sampai akhir kita. Ini karena Tuhan sungguh telah memberikan anugerahnya. Tuhan telah memberikan segala nyanyian baru bagi kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Tuhan kita dari ujung bumi, karena Dia yang telah melakukan hal-hal yang begitu sangat luar biasa bagi kita. Tuhan mau tetap terus memberikan nyanyian baru yang keluar dari mulut kita. Kita juga mau terus memuji dan memuliakan Dia. Bapak Ibu, kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan memberikan yang terbaik. Kita mau, walaupun tetap sukacita ada di dalam kita, di dalam kesesakan selalu ada salib untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru. Dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta kamu, tunjuk saudara-saudari kita. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tunjuk saudari kita, cinta Bu Febi, Yesus cinta Bro Elvin, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Yesus cinta Pak Nirwito, Yesus cinta Bu Desi, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta Bu Yulia, Yesus cinta Bu Yulia, Yesus cinta Bu Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bro Elvin, Bu Eli Rosa, ada koordinator Dekanat Bekasi kita loh. Terima kasih.